Selamat. Apakah kedengaran suaranya, Adik? Suaranya Kak Rin kedengaran? Kalau dengar, jempolnya tolong dong. Fanya, udah kedengaran nggak suaranya Kak Rin? Etan, suaranya Kak Rin udah kedengaran belum? Nathan, udah dengar suaranya Kak Rin? Dengar. Udah dengar semua ya? Kak Rin sudah dengar ya? Kak Yu, udah dengar suaranya? Sangat jelas. Buat adik-adik yang belum nyalain kamera, dinyalakan ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, selamat pagi Bapak. Lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah ya Tuhan. Meskipun masih di rumah masing-masing, tapi kami senang ya Tuhan bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami ini berjalan dengan lancar dan akan menjadi ibadah yang baik di hadapan ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada sukacita nggak? Ada sukacita? Masih ingat nggak? Sukacita, sukacita. Yeay, bisa dinyalain. Mic-nya dinyalain aja nggak apa-apa. Coba. Mic-nya dinyalain ada adik yang belum nyalain mic-nya. Bisa dinyalakan mic-nya. Nata, dinyalakan mic-nya dulu. Yola, Nathan, Yuda, Yori, Alfa, nyalakan mic-nya.
Mic-nya nyalakan. Ulang sekali lagi ya. Ada sukacita. Tapi kalau sambil duduk ini kayaknya enggak, kurang apa ya? Kurang semangat ya. Karin minta adik-adik buat bangkit berdiri dong. Kita mau olahraga pagi sebentar. Bangkit berdiri. Jadi kita akan naikkan pujian kudaki-daki. Tapi ini pakai gerakan ya adik-adik ya. Pakai gerakan ya. Jadi adik-adik, Karin minta bangkit berdiri. Yuda, Yoris, Alfa berdiri. Udah berdiri semua. Yola berdiri. Yola, Fanya udah berdiri belum? Ya, sudah. Kalau sudah, yuk Kak kita mulai. Ikuti Kak Ren ya gerakannya ya. Yesus besertaku, terbang keluar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk dari awal lagi ada nih. Daki, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbuka. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Gimana adik-adik? Belum capek ya? Capek belum? Udah capek belum? Belum. Udah, jadi Karin silakan duduk lagi aja. Duduk. Ya udah kalau gitu adik-adik silakan duduk. Kak Riz, Ibu Nelly bisa duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Melsa, adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Bagi kakiku terang bagi jalan.
Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Masih ingat kakak atau udah lupa? Baik. Ada ingat kakak atau udah lupa? Ingat. Ingat. Oh, masih ingat ya? Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita mau nonton satu video. Didengar kali. Atas dasar apa kau membawa pria ini padaku? Dia menghujat nama Tuhan, menyebarkan kebohongan. Dia menghujat dengan bahasa Nasrani. Kami ingin dia diadili untuk kejahatan itu. Kau masih muda, sangat muda. Mungkin hanya seorang Israel yang naif dengan wajah malaikat, yang memiliki anggapan sendiri tentang apa yang dianggap benar. Apakah kau bersalah atas penghujatan ini? Jawablah, apakah kau mengulangi kata-kata hujatan dari Nazaret? Tidak, itu tidak benar. Tidak satu kata pun. Jadi kau mengatakan kalau para penuduhmu adalah pembohong? Kau dibawa ke sini atas tuduhan palsu? Aku hanya mengatakan bahwa mereka yang menuduhku tidak mempercayai apa yang aku katakan. Baiklah, ulangi kata-kata itu di sini dan biarkan aku yang menilainya. Ya, sesungguhnya orang Israel yang mendengarku. Kau tahu sejarah orang-orang kita. Ya, kau tahu bahwa di padang gurun Bapa kami diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk membangun tenda aliansi. Di mana dalam tabut suci, meja dari 10 perintah yang diterima Musa ketika dia berada di Gunung Sinai adalah Raja Solomon yang membawa tabut perjanjian dari tenda untuk diletakkan dalam rumah batu di rumah Tuhan. Tapi kau lupa bahwa Yang Maha Kuasa tidak tinggal dalam bangunan yang dibangun oleh tangan manusia. Karena seperti kata Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah penyangga kakiku. Kau berani bicara melawan rumah Tuhan. Penuduhmu benar. Kau bersalah. Dia menghujat, tidak menunjukkan penyesalan. Dia terus mengulangi penghujatan dari Nazaret. Kau sangat keras kepala, tidak berperasaan, tidak mendengar kebenaran. Kau selalu menolak Roh Kudus, dan kau terus mengulangi kesalahan-kesalahan ayahmu. Katakan satu nabi yang tidak dianiaya oleh ayahmu itu. Kalian membunuh orang-orang yang mengumumkan kedatangan Kristus, Mesia yang sama yang kau hianati, dan kau bunuh. Kau yang dipercaya oleh hukum, pendeta yang dianggap seperti malaikat, dan kau bertindak seakan-akan kau kebal terhadap itu. Apa? Kau terus menyangkal Roh Kudus, berpura-pura tidak mengerti. Kau perlakukan hukum seolah-olah milikmu, dan yang lebih buruk kau menyangkal kalau Yesus juru selamatmu. Ya, semua sudah jelas. Di sana aku melihat surga dan anak laki-laki yang berdiri di sebelah kanan ayahnya. Ya, kau telah menghujatnya. Tangkap saja. Hukum dia berat-beratnya. Kalian semua telah mendengar yang dikatakan orang ini. Dia adalah pengikut dari Nazaret dan telah mengejek kemurahan hati kita. Aku dengan ini menghukum dia dirajam sampai mati. Dan setiap pengikut Nasrani diasingkan. Bawa dia pergi. Aku tidak... Tuhanku, maafkanlah dosa mereka. Rasakan. Yesus, terimalah aku dalam surgamu. Terimalah kasih Yesus mati. Dia mati. Keadilan telah ditegakkan. Oke. Waktu di video Bisa menentang pengawas hukum. Sekarang pulanglah ke rumah kalian masing-masing.
Oke, adik-adik tadi waktu di video kita sudah melihat salah satu tokoh Alkitab yang tidak disukai oleh banyak orang. Nah, pagi hari ini kita juga mau belajar satu tokoh Alkitab yaitu Stefanus. Nah, kakak mau cerita Stefanus ini adalah orang yang takut akan Allah. Dia memiliki karunia yang luar biasa. Dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Nah, pada waktu itu ketika Stefanus mengajarkan kepada orang banyak orang lain yang gak suka sama Stefanus. Kenapa? Karena melalui pemberitaannya Stefanus, ketika ia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak suka kepada Stefanus. Karena banyak orang yang menjadi percaya karena pemberitaan dari Stefanus. Nah, waktu itu ada banyak orang yang tidak suka kepada Stefanus. Akhirnya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Mereka melakukan atau merencanakan kejahatan untuk Stefanus. Dan akhirnya, orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi, yaitu jemaat-jemaat Libertini. Mereka tidak suka kepada Stefanus. Lalu mereka mengumpulkan orang-orang untuk waktu itu mereka mengumpulkan orang-orang, dan ketika Stefanus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang gak suka sama Stefanus karena mereka pikir bahwa kalau ketika Stefanus memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak, maka mereka akan banyak percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka merencanakan kejahatan kepada Stefanus. Nah, ini adik-adik, mereka mulai berkompromi untuk menjatuhkan si Stefanus ini. Akhirnya mereka mengadakan siasat. Mereka mau panggil saksi-saksi palsu biar Stefanus ini bisa dihukum mati. Dan akhirnya mereka merencanakan kejahatan ini. Mereka menyuruh orang-orang untuk bisa menjadi saksi-saksi palsu pada waktu itu. Nah, dan akhirnya orang-orang itu yang sudah disetujui untuk menjadi saksi palsu, mereka pergi ke mahkamah agama. Nah, ketika di mahkamah agama, Stefanus berada di sana, maka muncullah saksi-saksi palsu ini. Mereka muncul. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mereka memberitahukan kepada imam besar kalau Stefanus sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap bait Allah dan bahkan menghujat nama Tuhan. Nah, pada hal itu semua tidak benar. Mereka hanya mengadakan siasat untuk menjatuhkan Stefanus ini, adik-adik. Dan akhirnya ketika orang-orang itu mendengar dari saksi-saksi palsu ini, saksi-saksi palsu ini mengatakan bahwa ia menghina tempat kudus, yaitu bait Allah. Nah, kalau zaman sekarang itu kayak gereja gitu. Nah, jadi Stefanus ini diajukan atau saksi-saksi palsu ini memberitahukan kepada imam besar bahwa Stefanus sudah menghina-hina tempat kudus itu.
Lalu orang-orang yang melihat atau yang ada di Mahkamah Agama waktu itu, mereka melihat mukanya Stefanus. Wah, bercahaya adik-adik. Nah, kira-kira cahaya muka Stefanus ini seperti ini. Bercahayanya. Jadi mereka melihat muka Stefanus itu seperti muka malaikat. Wah, luar biasa. Jadi kira-kira adik-adik mungkin lihat ya di sini di PowerPoint itu, muka Stefanus itu seperti itu, bercahaya seperti seorang malaikat. Wah, luar biasa adik-adik. Nah, pada waktu itu imam besar bertanya kepada Stefanus, apakah hal itu benar Stefanus? Ya gitu sama Stefanus. Lalu apa yang Stefanus katakan kepada mereka? Stefanus berkata, tidak langsung menjawab tidak adik-adik. Ketika imam besar ini bertanya kepada Stefanus, benarkah demikian? Stefanus enggak langsung bilang, iya benar enggak, tidak seperti itu, tidak. Tapi yang dia lakukan adalah ia menceritakan kembali perjalanan bangsa Israel, perjalanan nenek moyang kita pada waktu itu, yaitu bagaimana Allah menyertai bangsa Israel, Allah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan juga menceritakan bagaimana Allah mengutus Bapak Abraham untuk pergi ke suatu tempat, yaitu ke Haran. Nah, adik-adik, yang ia lakukan, yang Stefanus lakukan ini, ia menceritakan panjang lebar bagaimana Allah setia kepada bangsa Israel, kepada Bapak Abraham, kepada Musa, dan kepada orang-orang pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Jadi Stefanus nggak langsung jawab, saya tidak melakukan hal seperti itu, enggak. Tapi ia menceritakan bagaimana Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Ia atau Tuhan yang sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika Stefanus sudah selesai menceritakan semuanya kasih Allah kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, atau kepada imam besar yang bertanya kepada Stefanus, akhirnya Stefanus bilang kepada imam besar dan orang-orang Yahudi, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Nah, itu yang Stefanus katakan kepada mereka. Dan juga Stefanus mengatakan kepada mereka bahwa siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Nah, pada waktu itu ketika orang-orang ini mendengarkan apa yang Stefanus katakan, maka mereka marah adik-adik, hati mereka panas dan mereka menerima semua itu dengan gertakan gigi. Wah, luar biasa. Mereka marah kepada Stefanus. Mereka semakin benci kepada Stefanus. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Wah, mereka menyeret si Stefanus ini. Nah, mereka menyeret si Stefanus ini keluar dari kota. Nah, kenapa mereka menyeret adik-adik? Karena mereka nggak suka sama Stefanus. Mereka tidak suka dengan pengajarannya si Stefanus ini. Lalu akhirnya ketika mereka sudah membuat Stefanus ini keluar dari Mahkamah Agama pada waktu itu, lalu apa yang terjadi adik-adik? Stefanus ini berkata kepada mereka bahwa ia sudah melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan, dan mereka tambah panas, mereka tambah marah pada Stefanus. Dan apa yang terjadi? Ini yang terjadi adik-adik. Mereka melempari si Stefanus ini sampai akhirnya dia mati adik-adik. Wah, luar biasa ya. Namun Stefanus ketika dia dilempari batu, ketika ia dilempari sampai ia mau mati, ia tidak lari adik-adik. Kan bisa aja nih ya, bisa aja. Kalau Stefanus itu bisa lari ketika ia dilempari oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi yang Stefanus lakukan adalah
Apa yang dia lakukan? Berdoa adik-adik. Wah, luar biasa Stefanus ini ya. Dia bukan lari menjauhi mereka, tapi ia malah berdoa. Wah, luar biasa ya. Ia mengatakan bahwa ia berdoa, ia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Wah, luar biasa adik-adik. Ia tidak marah kepada orang-orang pada waktu itu, tapi ia berdoa kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu ia berlutut, adik-adik, dia berlutut, lalu ia berseru, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, luar biasa kan Stefanus ini adik-adik. Ia tidak marah kepada orang-orang yang lempari ia batu, tapi ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jangan tanggungkan setiap pelanggaran atau dosa ini kepada mereka. Nah, luar biasa adik-adik. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Yang kita perlu pelajari adalah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, walaupun masih kecil, kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan gampang menyerah. Seperti seorang Stefanus ini, ia tidak mudah menyerah walaupun banyak tantangan, walaupun ia tidak disukai orang, walaupun ia diejek-ejek, dihina-hina oleh orang, ia tidak menyerah dan ia tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, dia juga tidak menyerah dan tidak berputus asa. Dia juga tidak lari dari setiap tantangan yang ia hadapi adik-adik. Ia tetap setia sampai pada akhirnya. Ia setia sampai pada akhirnya ketika ia dilempari batu dan akhirnya ia mati adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tetap setia kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tetap semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan kita, yaitu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Kakak bacain ya buat adik-adik. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk ikutin gerakan kakak. Ayo yang belum buka kameranya, dibuka kameranya. Kakak mau ajak adik-adik untuk ikutin gerakan kakak. Oke, siap? Ikutin kakak ya. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7. Firman Allah dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kakak minta adik-adik ikutin kakak sekarang ya. Diri dan percaya. Kakak ajarin adik-adik. Kisah Para Rasul. Pasal 6. Ayat 7. Firman Allah dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, terima kasih adik-adik sudah mau menghafal ya. Jadi ayat hafalannya dihafal di rumah ya. Minggu depan akan ditanyakan lagi oleh kakak-kakak. Oke, dihafal ya di rumah. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7. Sip? Oke. Sampai di sini firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, kami boleh tanamkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya tetap di pribadi dulu, nanti bisa dikasihkan ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian burung pipit. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Kau telah berikan kami ya Tuhan sebuah firman ya Tuhan yang harus kami jalani ya Tuhan, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, pakai kami terus ya Tuhan sebagai alat untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini ya Tuhan. Kau sucikan ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pengumuman dari Kak Yohanes. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini terima kasih ibadah sekolah minggu kita. Ya, hari ini senang sekali ketemu adik-adik lagi. Minggu depan jangan lupa ya, kita ketemu lagi. Terus adik-adik pastinya harus lebih semangat. Kalau menyanyi, kalau kita seperti ini, mic-nya boleh dibuka. Jadi nanti kita bisa nyanyi semua sama-sama. Dengerin suara adik-adik itu senang sekali. Tuhan juga pasti senang ya. Pasti senang nanti. Soalnya kakak-kakak sekolah minggu juga kepingin dengar suaranya adik-adik semua ya. Nanti minggu depan kita nyanyi lagi, puji Tuhan lagi, suaranya dikeluarkan ya. Terus adik-adik jangan lupa ayat hafalan tadi yang udah dikasih sama siapa? Kak Melsa. Adik-adik boleh hafalkan. Minggu depan kita nanti yang mau menghafalkan langsung di Zoom ibadah online ini ya adik-adik ya. Jadi adik-adik langsung menghafalkan. Oke? Gitu ya adik-adik. Ada yang mau ditanyakan enggak adik-adik? Udah ya? Ada ya kakak-kakak yang lain? Ada yang mau disampaikan?
Enggak ya? Kalau enggak ada, kita tutup ya ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, tetap sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, terus harus jaga jarak kalau kemana-mana. Jangan terlalu banyak berkerumun ya. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Nanti kalau misalnya sudah bisa tatap muka, adik-adik harus tetap sehat. Kalau adik-adik nggak sehat, nggak bisa tatap muka, nggak bisa ke gereja nanti. Tetap doain ya. Nanti kalau ada info apa-apa di grup WA Sekolah Minggu akan di-share semuanya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Tuhan memberkati.